Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas fase F11-1. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat grafik fungsi sin trigonometri pada aplikasi GeoGebra. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah yang dibutuhkan sehingga grafik akan terbentuk dan bagaimana cara mengoperasikan grafik tersebut. Bagaimana caranya? Saksikan videonya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi sin trigonometri pada aplikasi GeoGebra. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Nah, pada tampilan awal ketika kita membuka aplikasi GeoGebra-nya akan ditampilkan opsi seperti ini. Nah, lalu pada opsi GeoGebra Classic kita dapat memilih grafik atau graphing. Nah, pada luar grafik kita dapat mengklik kanan pada mouse kita atau laptop kita. Nah, setelah kita mengklik kanannya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih opsi graphics. Nah, pertama-tama kita ubah dulu dimensi dari si dasar atau basicnya terlebih dahulu. Pada min x-nya kita ubah menjadi min 9,78 78, sedangkan X max-nya atau maksimal X itu kita rubah menjadi positif 9,78. Sedangkan Y min atau min Y-nya kita rubah menjadi min 7,15. Nah, sedangkan Y max-nya kita rubah menjadi positif 7,15. Nah, perbandingan X-axis dan Y-axis atau sumbu X berbanding sumbu Y-nya kita rubah menjadi 1:1. Nah, setelah kita merubah nilai basicnya, kita dapat merubah nilai sumbu X atau X-axis dan Y-axisnya. Pertama, kita rubah dulu sumbu X-nya. Kita aktifkan atau centang nilai distance-nya atau jaraknya. Ini kita rubah menjadi 30. Kemudian labelnya di sini X, di sini sudah menjadi X. Kemudian unitnya kita tetap menjadi satu saja. Unitnya kita rubah menjadi derajat. Nah, Y-axis kita aktifkan juga distance atau jaraknya. Di sini satu, distance-nya pada sumbu Y-nya kita rubah menjadi satu saja. Lalu labelnya Y, unitnya di sini kita hapus saja atau kita kosongkan. Lalu kita tutup dengan mengklik icon X ini. Nah, agar derajatnya kelihatan, kita dapat menggeser grafiknya dengan mengklik icon ini, lalu pilih Move Graphic Views, lalu kita tarik dari kanan ke kiri. Nah, sehingga akan kelihatan si derajatnya. Lalu ini kita geser saja. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya, kita dapat menerapkan persamaan trigonometri atau kita akan menginput persamaan fungsi grafik trigonometrinya. Nah, kita input di sini fx f x sama dengan sin x. Nah, di sini sudah kelihatan grafiknya, tapi kita menambahkan derajat pada si x-nya itu. Jadi, agarlah grafiknya kelihatan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, jadi kita dapat memperkecilnya lagi agar si grafik lebih kelihatan lebih jelas lagi. Nah, barulah setelah itu agar langkah selanjutnya agar nilai-nilai dari si itunya kelihatan, kita dapat mengklik icon ini titik A. Nah, setelah itu kita pilih opsi Extreme. Nah, barulah kita klik si grafiknya. Nah, agar kelihatan nilai si maksimum dan minimum dari si grafiknya. Misalnya, nilai maksimumnya itu nilai maksimum dari si itu 1 dan nilai minimumnya itu
negatif 1. Misalnya dengan derajatnya itu 90 dan misalnya 270 derajat. Agar lebih terlihat grafiknya itu nilai kita geser ke Y-nya ini kita geser dulu. Nah, di sini kan kelihatan nih kan 1 ini min 1. Nah, lalu proses selanjutnya kita pilih lagi icon ini. Kita dapat menggunakan dua opsi, intersect atau perpotongan dua objek atau roots. Nah, di sini saya menggunakan roots-nya. Lalu kita dapat memilih lagi atau mengklik lagi pada grafiknya. Nah, disinilah akan kelihatan titik-titik objeknya, mau nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Agar lebih memperjelas kita mengetahui titik-titik potongnya itu di mana saja, kita akan mengklik pada si ininya ini, klik kanan, barulah kita pilih pengaturan atau settings. Jadi di sini akan muncul tampilan label. Nah, di sini kan ada opsi name dan value, value, caption, dan caption value. Kita pilih opsi name and value atau nama dan nilai. Nah, barulah akan kelihatan nilai maksimum dan nilai minimum atau titik potongnya itu ada di relatif. Nah, misalnya di sini A itu ada di min 270 dan 1. Lalu kita pilih lagi nih, misalnya nih, yang ini juga kita pilih. Kita klik settings, name and value. Nah, di sini berarti min 180,0. Nah, begitu. Misalnya ini saya buat semua. Kita X dulu, baru kita buat ini lagi. Nah, di sini saya sudah mengisi manual dari beberapa grafik ataupun titik perpotongan yang ada. Nah, ada juga cara yang lebih baik agar kita bisa mengetahui titik potong dari grafiknya. Pertama kita pilih opsi ini, baru pilih Move Graphic View. Nah, lalu kita geser saja. Ini kita agak mundur. Ini kita tarik saja terlebih dahulu agar lebih jelas lagi. Nah, Move Graphic View. Nah, di sini akan kelihatan dari berarti ini akan kelihatan, tapi di sini terlalu jauh. Itu cuman hanya sekedar mempermudah saja. Tapi dengan kita melakukan itu nggak akan permanen ya. Nah, baru setelah kita melakukan ini, kita dapat memilih icon ini A sama dengan 2 ini, lalu pilih slider. Jadi di sini kita akan memasukkan konstanta A jadi menjadi fx sama dengan A sin x derajat. Nah, jadi sini hari ini kita masukkan slider. Kita klik di luar grafiknya. Nah, A sama dengan 1. Kita agar minimumnya itu kita rubah menjadi 10. Kita rubah minnya itu 10. Maksimalnya kita rubah menjadi 10 juga ya. Nah, di sini
kita klik OK. Nah, jadi di sini akan muncul nih. Barulah kita masukkan di depan ini konstantanya. Di depan nilai sin. Jadi kita masukkan A. Enter. Barulah di sini setelah kita memasukkan nilai konstanta dari A tadi itu kan, kita enter kan. Nah, barulah di sini akan terlihat kita dapat setelah kita memasukkan nilai konstanta ini, kita dapat menggeser grafik perubahan. Jadi kita dapat melihat nilai minimal maksimalnya, di mana biasanya akan berubah menjadi radiannya tetap, satuan derajatnya berubah. Misalnya ini kita geser ke 2 lah. Nah, 2 saja. Kalau udah 3, lebih dari 3 selesai sudah terlalu tinggi. Nah, berarti di sini misalnya pada 90, ini 90,2. Berarti jika kita ini agak kita tutup saja dulu X. Nah, jika kita perkecil, grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita atur tadi misalnya 4, dia bakalan menjadi lebih tinggi dan lebih besar lagi. Nah, jadinya seperti ini. Tapi di sini, nah itu kalau misalnya arahnya positif. Atau coba kita buat arahnya itu ke arah negatif. Nah, jika kita arah negatif, dia itu akan berubah tanda ya. Jadi yang periodenya itu berubah, derajatnya juga berubah. Berarti ini kita perlu sedikit. Ini kita buat -1 terlebih dahulu. Nah, tadi kan kalau misalnya ini geser dulu ya, biar agak bisa kita lihat di minnya. Nah, ini kan kalau misalnya tadi kita positif 1, harusnya kan di -90 itu sebentar ini dirubah dulu. Agak susah. Nah, harusnya kan -90 -1. Tapi karena kita rubah menjadi -1, berubah menjadi 90 -1. Nah, -90 dan 1. Ini kita rubah jadi -1. Sebentar. Nah, jadi -90, 1. Berarti jika kita merubahnya ke arah negatif, itu periodenya berubah, kemudian derajatnya juga berubah. Kenapa dia nilainya berubah itu? Kenapa nilainya berubah itu? Karena nilai maksimum dan minimumnya itu berubah gitu loh. Nah, baru jika kita mencoba memasukkan ke nilai konstanta pada di depan X. Misalnya berarti menjadi itu fx sin x ax derajat gitu. Nah, ini kita masukkan saja. Yang ini kita hapus dulu yang di depan sin ini tadi. Nah, jadi ditaruh di depan si X-nya nih. Nah, hanya kecil saja. Baru kita spasi agar kita pastikan di sini kan mencari tahu apa perbedaan jika kita memasukkan atau konstanta itu di depan sin dan x-nya itu kita lihat saja ya perbedaannya. Agar lebih jelas itu kita dapat memasukkan nilai integral. Misalnya koma ini pertama kita munculkan keyboard ini kan tidak muncul ya. Koma
0 derajat. Nah, baru kurang dari atau sama dengan X. Baru di sini X-nya juga kita pakaikan derajat. Barulah kita dapat memasukkan lagi nilai kurang dari sama dengan. Nah, kita masukkan saja nilainya itu 360 derajat. Nah, barulah kita klik enter. Barulah di sini kelihatan perbedaannya. Nah, kalau di sini kan kita kelihatan ini, kalau di sini tuh cuma kelihatan gelombangnya saja. Nah, ini kebetulan tadi memang masih di bagian negatif ya, sama dengan negatif 1, berarti jadinya cuman ada satu gelombang gitu. Nah, sedangkan jika kita berubah ke positif 1 nih, ini sabarlah lagi. Kita mesti, jika kita menggesernya ke arah positif, ini. Nah, maka gelombang periodenya itu berubah dan grafik nilai maksimal dan minimalnya itu juga akan berubah menjadi terbalik. Tadi kan harusnya kan gini kan. Nah, seperti ini. Tapi karena kita rubah, itu menjadi terbalik itu loh grafiknya. Perbedaannya dengan kita memasukkan nilai konstantanya itu di depan sin dengan di depan X itu ada pada gelombangnya gitu. Kalau misalnya pada depan X itu cuman ada satu periode gitu, karena nilai A-nya itu 1. Tapi itu karena kebetulan memang nilai A 1 ya. Kalau misalnya 2, berarti 2 periode, karena bukit, lembah, gini. Bukit, lembah. Berarti kan bukit lembah ini satu gelombang, bukit lembah. Jadi karena ada 2 bukit dan 2 lembah, berarti 2 periode atau 2 gelombang gitu. Nah, kalau misalnya kita buat 2,5 berarti ini 2 gelombang, 2,5 gelombang gitu. Jadi itulah perbedaannya dengan jika kita memasukkan nilainya di depan sin atau di depan nilai X. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya jelaskan dari penjelasan dari cara membuat grafik fungsi sin trigonometri pada aplikasi GeoGebra. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dipahami. Saya hanya meminta maaf karena saya mencoba yang terbaik dari menjelaskan bagaimana cara membuat grafik fungsi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video lainnya.